Ketua Dewan. Saya tidak menerima pengunduran diri Anda. Istri saya menderita leukemia. Jika dia tidak menjalani operasi, dia bisa meninggal kapan saja. Saya harus merawatnya. Berkat keahlian Anda, perusahaan berhasil bangkit kembali. Saya akan menyimpan saham Anda. Setelah istri Anda sembuh, Anda bisa kembali. Bagaimana dengan bonus saya? $200.000 sudah ada di rekening Anda. Kita selamat, Fiona. Di mana uangnya? Saya perlu bertanya pada Fiona. Fiona, suamimu bekerja keras sekali, dan kita bersenang-senang. Dia tidak akan marah, kan? Pecundang yang cuma ngoding itu, dia harus bersyukur aku belum menceraikannya. Dia sebaiknya bersyukur. Seth, kenapa kamu terus membahasnya di ranjang? Apakah memikirkan aku bersamanya membuatmu jijik? Jika itu mengganggumu, aku akan menceraikannya sekarang juga. Tentu tidak. Aku mengerti. Kau melakukan ini demi proyek investasi kita. Di mataku, kau wanita paling murni. Kau ini tukang rayu. Seth, rumah, mobil, dan tubuhku, aku sudah memberikan segalanya padamu. Jangan berani-berani mengecewakanku. Sayang, apakah kamu mentransfer $200.000 itu dari rekeningmu? Jangan omong kosong. Aku dan Seth menaruhnya di proyek investasi. Kau gila, uang itu untuk pengobatan penyelamatan jiwa. So, aku hampir sampai di rumah. Mari kita bicara langsung. Sayang, Bukankah kamu pergi ke rumah sakit untuk ambil hasil pemeriksaan? Kenapa tiba-tiba pulang? Ada anggota keluarga yang sakit. Kamu harus menyiapkan mental pasien. Terlalu bersemangat, kesedihan, sakit, semua bisa memperburuk kondisi. jangan terlalu dipikirkan. Tapi, kamu mentransfer uang dari kartu, kenapa tidak bilang sama aku? Kenapa harus bilang sama kamu? Aku punya hak mengelola uang keluarga. Sayang, aku tidak bermaksud apa-apa, tapi ini tetap uang yang banyak. Apa kamu ditipu? Ayo cepat ambil kembali uangnya. Ditipu? Kamu pikir Seth itu pecundang sepertimu? Proyek investasi besarnya pasti berhasil. Itu menghasilkan 300 juta rupiah per bulan. Tidak. Bagaimana kamu masih bisa percaya padanya? Dia selalu bilang begitu padamu. Tapi kapan kamu pernah lihat hasilnya? Jadi kamu menyalahkanku sekarang? Leo, kalau kamu memang hebat, apa aku harus merayu orang lain supaya diajak cari uang? Sayang, aku tahu. Dia sudah jadi saudara angkatmu selama 2 tahun, kalian sangat dekat. Tapi, uang ini sangat penting bagi kita. Lupakan saja keuntungan 300 juta rupiah itu. Ambil saja modalnya kembali. Cukup, Leo, 300 juta rupiah. Itu gaji kamu 3 bulan. Kamu mau aku ambil uangnya kembali? Mimpimu. Fiona, kamu yang bermimpi? Aku berusaha menyelamatkanmu, sialan. Fiona, aku berusaha menyelamatkanmu, sial. Apa kau tahu betapa pentingnya uang ini bagimu, bagi anak kita, dan bagi keluarga ini? Menyelamatkanku? Apa maksudmu? Aku sakit. Mana laporan medisnya? Biarkan aku melihatnya. Mana laporannya? Tunjukkan padaku sekarang. Di mana? Sayang. Tenang. Aku salah bicara. Kau benar-benar sehat? Leo, bajingan. Semua demi uang sedikit ini. Kau benar-benar mengutukku mati. Kau? Aku bisa mendengar kalian bertengkar dari lorong. Tetangga mendengar semuanya. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di sini? Ibu, ayah, Ayah, Henry. ibu. Aku memberikan uang itu kepada Seth untuk proyek investasinya. Leo tidak mendukungku, dan dia bahkan mengutukku mati. Apa? Mengutukmu mati? Ibu, bukan seperti yang ibu kira. Leo? Oh Leo. Ibu mungkin tidak terlalu mampu, tapi setidaknya ibu jujur. Aku tidak pernah mengira ibu bisa begitu kejam. Ibu, sungguh bukan seperti yang ibu kira. Saat pasangan bangkrut, semuanya hancur. Pada akhirnya, itu karena kau tidak berguna. Jika kau punya uang, putriku akan hidup mewah bersamamu. Apakah kalian masih akan bertengkar?
Hidup ini harus seperti ini? Dengan gaji kecil yang kau bawa pulang, apa yang bisa diharapkan keluarga ini darimu? Jangan bicara seperti itu tentang ayahku. Ayah, ya, dia bukan ayahnya. Jangan bicara seperti itu tentang ayahku. Ayah, ini. Dia bukan ayahmu. Henry, jangan menangis, ya. Fiona, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang begitu di depan anak? Terus kenapa kalau aku bilang, laki-laki dewasa sepertimu, bahkan tidak bisa merawat istri dan anakmu sendiri? Aku sudah memohon-mohon pada orang untuk investasi, dan kamu hanya beban mati. Kamu bilang butuh uang itu mendesak. Apa yang mendesak? Katakan padaku. Kamu? Fiona, hasil tesnya sudah keluar. Aku terkena kanker. Sayang, kita harus mendapatkan uang itu kembali. Sekarang, itu bisa menyelamatkan hidupku, oke? Kamu terkena kanker? Kamu akan mati saja. Leo, kamu terkena kanker? Kamu ingin Fiona mengambil uang itu untuk mengobatimu? Apa kamu sepadan dengan sebanyak itu? Laki-laki dewasa sepertimu, sangat takut mati? Ayah, ibu, apa maksudmu dengan itu? Kamu ingin melihatku? Fiona, kita tidak bisa mengembalikan uang itu, tidak mungkin. Kalau kita lakukan, tidak akan tersisa 1 sen pun. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Uang, jelas. Apa aku salah? Kanker? Kamu akan mati saja cepat atau lambat. Daripada menghabiskan semua uang itu untuk pengobatanmu, aku lebih baik menyimpannya untukku dan Henry. Oh, Leo. Fiona ada benarnya. Mengobati penyakit itu, benar-benar buang-buang uang. Kalau kamu pergi, dia akan ditinggal sendirian dengan anak itu. Apa yang akan dia lakukan? Seorang suami harus bertanggung jawab. Ayah, aku ingin ayahku. Aku ingin ayahku. Diam. Aku mau ayah. Diam. Henry. Henry. Fiona, apa kau gila? Kenapa kau melampiaskannya pada anak itu? Baiklah. Kau ingin menjadi ayah yang baik. Berhentilah melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain demi keuntunganmu sendiri. Jadilah panutan bagi anak itu. Berapa banyak yang sudah kuberikan pada keluarga ini selama bertahun-tahun? Kalian semua tahu? Alasan aku menginginkan uang ini adalah untuk memberi anak ini rumah yang stabil. Itulah kenapa aku membiarkanmu memintanya. Jawab saja aku. Pergi, atau tidak? Bahkan jika aku mati saja, aku tidak akan pergi. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi memintanya. Jika kau berani menyabotase proyek investasi Seth, aku akan melawanmu. Keluar? Tidak percaya. Leo itu. Bahkan saat dia mati saja, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menderita kanker. Sudah sepantasnya. Ibu, jangan repot-repot dengan pecundang itu lagi. Seth bilang padaku, proyek investasinya akan memberikan keuntungan dalam sebulan. Selain dividen $100.000, ada juga keuntungan tambahan. Sebanyak itu? Baiklah, bagaimanapun, Leo sudah seperti mati, lupakan saja dia. Jangan biarkan itu menghentikan kita dari menghasilkan uang. Jika dia tidak menyerahkan uangnya, saat dia mati saja, kita akan pergi ke perusahaan dan menuntut kompensasi. Sayang, kau pintar. Apa sebutannya? Mendaur ulang pecundang. Hahaha. Para wanita, Seth itu bajingan. Dia memangsa wanita yang sudah menikah. Dia berkencan dengan setiap wanita hanya untuk menipu uang. Benar, dia penipu. Mati saja, bajingan. Penipu, kembalikan uang kami. Mereka berdua. Aku mengutuk pembohong itu. Kepanasan di neraka. Kalian semua telah ditipu oleh Seth? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Jangan salah paham. Seth meminjam $200.000 dari saya. Aku di sini untuk mengambil kembali uangku. Dia juga terlibat dalam itu. Apa itu? Tidak. Seth meminjam uang dari istriku, tapi sekarang dia tidak bisa ditemukan. Jika kita ingin menemukannya, satu-satunya cara, Jepta, adalah memanggil polisi. Tidak. Kita tidak bisa memanggil polisi. Jika tidak, dia akan terus menipu orang di luar sana, berbuat jahat, dan lolos begitu saja. Kamu pikir kami tidak ingin uang kami kembali? Dia punya. Jika foto-foto itu tersebar, bagaimana kami bisa hidup? Kalian semua,
Kita semua tidur dengannya. Saat kita bersama, dia bilang itu untuk sensasi. Aku tidak pernah mengira dia merencanakan semuanya. Dia tahu kita punya suami, dan kita tidak akan berani melakukan apapun. Fiona, apa yang kamu lakukan akan kembali padamu? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. "28 Juli, aku bersamanya. Tapi malam itu dia dapat telepon dan pergi. Sayang, aku berpikir tadi malam. Kita sudah menikah lama, apa gunanya lagi? Lagi pula, aku lelah. Sayang, kamu di luar banting tulang cari uang, sementara aku di rumah tidak ngapa-ngapain, kan? Kamu pikir chef itu seperti kamu? Kalau kamu tidak begitu tidak berguna, masa aku harus merayu untuk ikut bisnis? Daripada buang-buang uang untuk pengobatanmu, lebih baik tinggalkan untuk aku dan Henry. Dia bukan ayahmu. Pak Hayes? Hei, tadi, rumah sakit yang aku pesan untuk istriku bisa dibatalkan? Juga? Aku perlu bantuan lagi. Aku perlu kamu carikan firma hukum terbaik di kota. Aku akan mengambil anakku. Ada apa, Leo? Tidak apa-apa. Hanya urus-urusan pribadi. Ayah, berjanjilah kita tidak akan pernah berpisah ya. Ayah akan selalu bersamamu. Selamat malam, Ayah. Kepala menunduk seperti anjing. Apa? Tidak dapat uangnya kembali? Cukup. Chef adalah manajer di perusahaan publik. Dia orang penting. Bukan sembarang orang yang bisa kamu datangi begitu saja. Apakah Seth menghubungimu? Berapa kali harus aku bilang, kamu menderita kanker. Bahkan jika kamu berobat, kamu tetap akan mati. Leo, kamu sakit, tenanglah. Kamu mau seluruh tetangga tahu bahwa aku tidak mau bayar pengobatan menantuku? Kamu mau mereka membicarakan aku di belakang seumur hidupku? HMPH. Aku bisa tidak berobat. Tapi bagaimana dengan uangnya? Maksudmu apa? Maksudmu kami tidak membiarkanmu hidup? Kami membiarkanmu mati? HMPH. Leo, aku tahu, kamu takut mati, tapi hari-hari ke depan adalah untuk yang hidup. Kamu akan mati, jadi berhentilah menjadi egois. Kalau kamu seperti Seth, yang menghasilkan ratusan ribu sebulan, meskipun kamu mati di rumah sakit, aku tetap akan bayar pengobatanmu. Tapi kamu tidak. Kalau aku memberikan semua uang kepadamu, bagaimana Henry dan aku bisa hidup, mati bersamamu? Semua diam. Selama ini, makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, barang-barang yang kamu gunakan, mana yang tidak dibayar dengan uangku, hak apa yang kamu miliki untuk menyebut aku egois? Cukup. Leo, beraninya kamu bicara seperti itu kepada kami. Apa karena kamu tahu kamu akan mati, jadi kamu sudah menyerah? Biarkan aku memberitahu kamu, kalau bukan karena Henry, aku tidak akan menyelamatkanmu sama sekali. Semua wanita dalam daftar ini datang menemui Seth. Dia penipu, dia telah membodohi kalian semua. Leo, trik kecilmu semakin menyedihkan. Kamu pikir hanya dengan beberapa foto akan membuatku percaya padamu, ya? Fiona, Seth, dia sama sekali bukan eksekutif di perusahaan investasi, dia tidak akan membantumu berinvestasi dan menghasilkan uang. Dia penipu, dia mendekatimu hanya demi uangmu. Diam. Leo, kamu sudah berubah. Kamu sekarang hanya penuh kebohongan.
Kalau aku tahu kamu seperti ini dari awal, aku akan menjual diriku daripada menikahimu. Kamu masih tidak percaya foto-foto ini ya? Baik. Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Ini adalah log obrolannya dengan semua wanita yang dia tipu. Dan foto perusahaan mereka. Dia berpura-pura menjadi eksekutif perusahaan untuk menipu uang wanita, lalu dia menghilang tanpa jejak. Tidak, ini semua palsu, semuanya palsu. Kamu hanya iri karena Seth sukses dalam karirnya dan lebih baik darimu. Berapa lama lagi kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Hubungi dia sekarang dan minta uangnya. Kalau tidak, kamu akan dalam masalah besar. Leo? Kamu istri Leo. Bruno, bukankah kita sedang bicara tentang hipotek? Bruno, jangan khawatir. Kakakku yang punya keputusan akhir soal rumah ini. Kalau tidak, kami tidak akan memberikan sertifikat rumah padamu. Aku sudah meminjamkan uang kepada kalian berdua. Aku akan terus terang padamu. Jika kalian tidak bisa membayar bulan depan, aku akan membuat kalian berdua berharap kalian mati, tapi tidak bisa mati. Fiona, kenapa tidak kau telepon Seth dan tanya saja, dan $200.000 itu bukan uang receh. Ibumu dan aku juga memberikan uang pensiun kami padamu. Bersumpah bahwa semua yang kau katakan tadi benar, atau kau akan membusuk di neraka. Demi anak itu. Aku melakukan apa yang harus kulakukan, percaya atau tidak. Bruno, kumohon, ampuni aku. Aku bersumpah akan mendapatkan uang untukmu, Bruno. Kau punya uang? Punya. Kau bilang kau hanya menggunakan wajahmu itu untuk menipu wanita demi uang mereka? Iya. Mereka benar-benar setia padaku, Bruno. Kapanpun aku minta, mereka pasti akan memberikannya padaku, Bruno. Penipuan kecilmu itu sudah terbongkar. Potong tangannya. Bruno, kumohon. Ampuni aku, Bruno. Teleponnya, Bruno, Fiona. Fiona pasti akan memberiku uang. Telepon, Bruno. Telepon. Bruno. Halo, Fiona. Seth, kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Fiona. Punya uang? Uang. Aku punya proyek investasi ini. Uang. Investasi saja. Kamu akan mendapatkan uangmu kembali dengan cepat. Uang. Katakan padanya, kamu meminjam $200.000 lagi, tapi suruh dia datang ke sini sendiri. Fiona. Kau dengar, Fiona? Aku dengar, Seth. Aku baru saja meminjam $200.000 dari seorang teman, dan aku akan membawanya padamu. Bagus. Itu bagus, Fiona. Aku tahu kau yang terbaik, Fiona. Tunggu aku di rumah. Aku akan segera mengambilnya darimu, Fiona. Oke, Fiona? Jika kau berani berbohong padaku, aku akan membuatmu membayarnya. Ayah dan ibu, tolong jangan bertengkar. Jadilah anak baik, Henry. Ayah dan ibu tidak bertengkar, kembali ke kamarmu sekarang, oke? Dengarkan ayah. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Itu anakku. Di mana uangnya, Fiona? Seth, kamu akhirnya muncul. Fiona, apa maksudmu? Di mana uangnya? Di mana $200.000 itu? Seth, dengarkan aku. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Bisakah kamu mengembalikan uangnya dulu? Begitu. Tidak pernah ada $200.000, kan? Kamu hanya menipuku untuk datang ke sini. Untuk mengambil kembali uang itu. Seth, aku tidak berbohong padamu. Cukup. Bukankah sudah kubilang? Apakah dia mengatakan sesuatu padamu lagi? Apa kau lupa? Bahwa kaulah yang berlutut dan memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Tahukah kau berapa banyak uang yang hilang demi kesempatan ini? Berapa banyak klien yang kuhilangkan? Kau sangat mengecewakanku, Fiona. Seth, aku salah. Uang ini, aku tidak menginginkannya lagi. Tolong maafkan aku.
Kamu mau uang? Ya. Baik. Uang. Akan kuberikan padamu. Jangan biarkan dia pergi. Diam, ini semua karena dirimu, dasar pecundang. Kau membuatku bersalah padanya. Seth, maafkan aku, tolong jangan marah, tolong maafkan aku. Seth, aku mohon padamu. Seth, tenanglah. Fiona juga ditipu oleh Leo. Dia sangat baik padamu. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayaimu? Benar, Seth. Demi masa lalu, maafkan dia sekali ini saja. Maafkan? Aku tidak bisa memaafkannya. Fiona, biar ku beritahu. Kartu ini berisi 400.000 dolar. Ambil uang ini dan jalani hidupmu dengan suamimu yang menyedihkan itu. Sedangkan untuk selamanya kita bersama, persetan dengan itu. Seth, Keluar. Bos, anak Seth itu belum muncul. Apa dia kabur? Lari? Dia bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Ayo, cari dia. sekarang Seth sudah berkhianat. Kamu senang? Puas? Sial. Fiona. Sekarang aku baru sadar, ada orang yang tidak bisa diajak bicara. Kau orang mati berjalan. Kau biarkan Seth pergi. Lalu kau, tunggu saja mati. Sudah sampai begini, dan kau masih mau memburuk-burukan dia, pantang kena kanker. Kau seharusnya sudah mati dari dulu, kau. Kau harus mati saja. Pergi mati sekarang. Seth, bayar utangnya. Mana uangnya? Bruno. Bayar. Aku punya uang, 400.000 dolar di kartu. Aku bayar. Kamu benar-benar nekat. Gesek kartunya. Bos, kartunya kosong. Dasar jalang. Berani main-main sama aku? Ini salah paham. Salah paham. Dengar ya. Kau penjamin anak itu. Kau bayar utangnya. Dia sudah tidak bisa bayar lagi. Oh, Karena dia kena leukemia. Dia akan mati. aku tidak peduli dengan masalah keluargamu. Hari ini, kau bayar atau serahkan dia. Terserah kau. Katakan di mana Seth. Jika tidak, aku akan melempar kalian semua dari lantai 20. Seth, siapa itu? Kami tidak tahu. Leo, apa yang ingin kau tanyakan? Tanyakan saja pada Leo. Kau Leo? Kau juga mencari Seth, tapi dia tidak di sini. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada Bruno? Tunggu. Kenapa kau punya sertifikat rumahku? Tanya saja pada istrimu yang berharga. Dia mengambil 400.000 dolar dariku. Untuk Seth. 400.000 dolar. Fiona, katakan apa yang terjadi. Jawab aku. Ayah dan ibu, aku. Fiona, ada apa? Katakan sesuatu. Seth bilang proyek barunya butuh modal awal, dan minta aku membantu. Aku nggak punya kerja, aku nggak punya uang, jadi aku terpaksa. Aku terpaksa meminjam pakai sertifikat rumah. Seth bilang dia bisa bayar dalam sebulan. Dia bilang, akan memberiku hidup yang lebih baik. Dia membohongiku. Kenapa dia bisa membohongiku? Fiona, itu 400.000 dolar. Kalau hilang, kita akan kehilangan rumah. Lalu kau dan aku, Henry, dan orang tuamu akan jadi gelandangan, tak punya rumah. Siapa kau berani menyalahkanku? Kalau kau nggak begitu tidak berguna, kenapa aku harus cari orang lain? Dan malah kena tipu uangnya? Aku jadi begini semua karena kau. Kau ambil uangku dan berikan rumahku pada Seth. Dan sekarang kau bilang aku yang memaksa, kau nggak punya malu sama sekali, dasar jalang. Cukup. Ini sudah terjadi. Apa gunanya bicara semua ini? Kalau kau laki-laki, cari cara untuk menyelesaikan 400.000 dolar itu. Bagaimana? Dia yang tanda tangan.
Biarkan dia urus sendiri. Leo, apa kau nggak punya hati sama sekali? Fiona juga tertipu. Jadi kau mau lepas tangan begitu saja, bukankah ini mendorongnya ke kematian? Kau bilang kau akan mati saja. Bagaimana dengan Henry? Apa kita biarkan Henry kehilangan ibu juga? Henry yang malang, kasihan sekali. Berhenti bertengkar, kau bikin kepalaku pusing. Aku nggak peduli dengan masalah keluargamu. Sekarang Seth sudah kabur. Aku tanya kau hari ini, kau mau bayar uangnya, atau bayar dengan nyawa? Sayang, tolong, carikan jalan untuk menyelamatkanku. Meskipun bukan demi aku, lakukan demi Henry. Ya, Henry masih kecil. Dia nggak bisa kehilangan ibunya. Henry yang malang. Sungguh kasihan. Apa kau nggak mau mencari Seth? Aku punya cara. Apa? Kau memberikan istrimu dan sekarang kau mau membayar utang mereka? Sobat, kau baik hati sekali, ya. Dia mencuri istriku dan menipuku soal uang. Bagaimanapun, aku tidak sabar menemukan anak jalang itu. Baiklah. Aku akan memberimu 2 hari. Cari Seth dan beritahu aku. Aku ingin dia tahu apa akibatnya menipuku, Bruno, soal uangku. Ayo. Kamu bikin aku takut setengah mati. Aku pikir aku akan mati di sini hari ini. Fiona, lihat apa yang sudah kau lakukan. $400.000. Kamu bahkan tidak seharga itu jika kami menjualmu. Sekarang kau berani bicara? Kenapa tadi kau tidak berani saat Bruno ada di sini? Jika kau benar-benar laki-laki, seharusnya kau habisi dia tadi. Tepat. Kamu mau mati saja. Sebelum kau mati, bawa Bruno itu bersamamu. Dengan begitu, tidak ada dari kita yang harus membayar utang itu. Kamu tidak berguna hidup-hidup, jadi jika kau mati, kau harus menguntungkan seluruh keluarga. Semua diam. Apa? Aku salah? Kau hidup di dunia ini, tapi sepanjang hidupmu, kau hanyalah orang mati berjalan. Fiona benar. Kau kena kanker, kau akan mati lebih awal. Kau pantas mendapatkannya. Benar. Kau pantas mati. Kenapa mereka pergi? Apakah Fiona melunasi utangku? Fiona, Seth, kamu berani meneleponku? Di mana kamu? Serahkan uangku. Fiona, dengarkan aku dulu. Ini semua kesalahpahaman. Aku tidak mau dengar. Seth, uang yang kuberikan padamu adalah dana pensiun orang tuaku, biaya sekolah anakku, dan semua tabunganku. Kamu benar-benar menipuku. Kembalikan uangku. Fiona, aku kacau, oke. Tapi aku punya alasanku. Fiona, biarkan aku menjelaskan langsung. Aku akan menunggumu di persembunyian rahasia kita. Jika kamu tidak datang, aku akan menunggu selamanya. Halo? Halo? Seth? Kamu? Seth sialan itu. Dia harus mati saja. Karena keadaan sudah begini, aku bisa melepaskan rumah, tapi aku berhak atas bagian dari uang ini. Apa yang menjadi milikmu? Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Aku menikahimu, sia-sia. Fiona, pikirkan sendiri. Sejak kamu menikah denganku, apakah kamu pernah mengerjakan pekerjaan rumah? Apakah kamu bekerja sehari pun? Katakan padaku, semua yang kamu pakai, apa yang kamu makan dan gunakan setiap hari, mana yang tidak dibayar dengan uangku? Berteriaklah sekeras yang kamu mau, kamu tetap akan mati saja. Jika kamu laki-laki sejati, kamu akan meninggalkan uang itu dan pergi ke tempat yang sunyi untuk mati saja. Sekarang dengarkan ini. Bahkan jika aku mendapatkan uang itu kembali, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Aku ingin melihatmu mati saja dengan mataku sendiri. Kamu pantas mati saja. Kamu sendiri yang mengatakannya. Fiona, ingat kata-kataku. Kamu tidak akan menyisihkan uang untuk pengobatanku, jangan menangis nanti. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan mati saja? Bajingan itu. Dia kayaknya gila. Bagaimana kalau dia dendam sama kita? Bagaimana kalau dia marah besar dan kita semua mati? Orang yang sudah siap mati. Dia bisa melakukan apa saja. Sebaiknya jangan memprovokasi dia dulu. Leo, jangan marah. Kami juga dibuat gila oleh bajingan Seth itu, dan kehilangan akal. Benar, Leo. Kami juga diseret oleh Seth. Yang penting adalah menemukannya dan mendapatkan uangnya kembali. Lalu kenapa kamu tidak tanya Fiona? Di mana Seth? Maksudmu apa? Kamu tidak berpikir, aku masih melindungi Seth, kan? Aku juga korban. Fiona, jangan khawatir. Leo, dia hanya ingin tahu di mana Seth. Dia tidak punya maksud lain. Fiona,
Aku tidak enak mengatakan ini, tapi tentang semua ini, kamu salah. Sekarang, minta maaf pada Leo. Ayo, cepat. Aku? Minta maaf pada pecundang itu? Tidak mungkin. Ayah, kau benar-benar memukulku? Kamu yang kupukul. Sudah kubilang dulu Seth tidak bisa dipercaya. Tapi kamu bersikeras mempercayainya. Dan sekarang ini membawa bencana besar bagi keluarga kita. Bukankah kamu harus minta maaf pada Leo? Cepat, minta maaf pada Leo. Cukup. Maaf? Leo, maksudmu apa? Aku sudah minta maaf padamu, apalagi yang kamu mau? Cepat. Leo, aku salah, maaf. Aku seharusnya tidak bersikap keras padamu, dan aku seharusnya tidak buta mempercayai Seth. Aku bahkan menjual rumah untuknya. Aku benar-benar tahu aku salah, tolong maafkan aku. Jangan beri aku omong kosong tidak tulus itu. Aku tidak butuh permintaan maafmu, aku hanya ingin uangku kembali. Aku tahu, aku akan mengantarmu ke Seth sekarang. Dia juga menipuku. Akan kucabik-cabik dia, potong dia menjadi 1000 potong, untuk melampiaskan amarahku. Ini tempat pertama kali kita bertemu. Lalu, kita mulai bertemu di sini setiap saat. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Tempat ini kecil sekali. Ayo kita pisah dan cari. Hei, kamu di mana? Fiona, kenapa kau bawa Leo? Bawa dia keluar dari sini. Aku perlu bicara denganmu sendirian. Cepat, keluarlah, kembalikan uangku. Fiona, aku hanya ingin bicara denganmu, sendirian. Hanya meluruskan semuanya. Kau tidak mau memberiku kesempatan itu? Aku. Sayang, apa kau lupa semua janji itu yang kita buat? Fiona, jadilah pacarku. Aku akan menghasilkan banyak uang. Dan membuatmu jadi wanita paling bahagia. Kita dapat uangnya. Kita bisa mulai proyek investasi. Segera aku akan ajak kau keliling dunia. Ada apa? Seth meneleponmu lagi? Tidak. Oh, aku baru ingat. Tempat yang dia sebutkan, mungkin toko di depan di tikungan itu. Jika Seth benar-benar di sana, kita bisa dapat kembali setiap sen. Tunggu, bukankah tadi kau bilang persembunyian rahasianya di sini? Banyak sekali yang terjadi, sepertinya aku salah ingat. Pergilah, cepat, jangan biarkan dia kabur. Fiona, demi Henry, aku akan percaya padamu satu kali terakhir, tapi aku ingin kau ingat ini. Jika kita tidak mendapatkan uangnya kembali, kau yang akan mati, bukan aku. Hei, kau dengar semua itu, kan? Aku sudah menyuruhnya pergi. Cepat, keluarlah sekarang. Fiona, Jangan sentuh aku, Seth, kau bajingan. Seth, aku sudah menyingkirkannya. Apalagi yang ingin kau katakan? Fiona, Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kau membuatku berutang banyak uang. Kau bajingan. Kau anak jalang. lepaskan aku. Aku bajingan. Aku anak jalang. Aku monster. Tapi Fiona, kau tahu, aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Fiona, bahkan jika kau pukul aku sampai mati, aku tidak akan pergi. Fiona, maafkan aku. Ini semua salahku. Proyek investasi itu menghabiskan semua uangku. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku takut memberitahumu. Karena, aku tidak ingin menjadi seperti Leo. Tapi aku tetap harus memberitahumu. Maafkan aku. Aku menyeretmu ke dalam ini. Ayo, pukul aku, pukul aku, pukul aku. Bahkan jika kau pukul aku sampai mati hari ini, aku tidak akan pergi. Kau masih berbohong padaku? Leo memberitahuku segalanya. Kau punya banyak wanita. Kau mendekatiku hanya demi uang. Jadi kau memilih percaya padanya? Atau percaya padaku? Kau masih mencoba menipuku. Baiklah, Fiona. Karena kau tidak percaya padaku, maka aku akan merobek hatiku dan menunjukkannya padamu. Aku ingin kau tahu, Fiona, bahwa di dalam hatiku hanya ada dirimu. Fiona,
Aku mencintaimu. Tidak. Aku tahu kau tidak tega kehilangan aku. Aku tahu kau mencintaiku. Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Kau urus pekerjaan rumah. Aku cari uang untuk menghidupi keluarga. Dan kita akan punya banyak sekali anak, setuju? Apa yang kau katakan? Semuanya benar? Kau tidak berbohong padaku? Aku, Seth, bersumpah demi Tuhan. Jika aku berbohong padamu, semoga aku disambar petir dan membusuk di neraka. Aku percaya padamu. Seth? Aku akan pergi bersamamu. Halo, siapa ini? Leo, kamu mencariku, kan? Bagaimana bisa kamu tidak kenal suaraku? Seth, anak jalang. Jangan marah. Coba pikir, apa yang kamu lakukan sekarang? Apa kamu keliling kota mencariku? Apa kamu kedinginan? Lelah? Bagaimana bisa kamu masih marah-marah padahal kena kanker? Aku sudah menduganya. Kamu selalu terlihat seperti orang mati berjalan, dan ternyata, kamu kena kanker. Fiona menyuruhku bilang, sekarang juga, pulang ke rumah. Atau, kamu akan mati di luar sana, dan tidak ada yang mau mengambil jenazahmu. Apa Fiona ada di sana bersamamu? Suruh dia angkat telepon. Jadi bagaimana jika kamu menemukan bukti tentang aku? Apa yang bisa Fiona lakukan padaku? Aku cuma perlu jentikan jari, dan Fiona akan merangkak kembali padaku seperti anjing. Di hatinya, aku akan selalu lebih penting darimu. Paham? Seth, jangan memaksaku terlalu jauh. Oh, iya. Fiona sudah dilatih dengan baik olehku. Dia tahu banyak trik. Mau mencobanya? Akan kutunjukkan apa artinya menanam pohon, dan membiarkan orang lain menikmati teduhnya. Seth, semua hal menjijikan yang kau lakukan pasti akan kembali menggigitmu cepat atau lambat. Seth, aku harus pergi. Kalau tidak, dia akan mulai curiga. Silakan. Sampai jumpa. Seth, mau kemana? Bruno. Aku baru saja mau ambil uang dari Fiona, Bruno. Sialan. Kamu pikir aku semudah itu dibodohi seperti perempuan bodoh? Bruno, aku tidak berbohong padamu. Aku bisa dapat uangnya besok. Bruno, tenang. Beri aku satu kesempatan lagi. Bruno, tapi aku sumpah tidak berbohong padamu. Kalian berdua bajingan, kalian akan membayar untuk ini. Fiona, kamu berikutnya. Jadi, apa kau menemukan Seth? Apa kau mendapatkan uangnya kembali? Tanya saja pada putrimu yang berharga. Leo, apa maksudnya itu? Bukankah kau pergi mencari Seth? Apa hubungannya denganku? Kaulah yang tidak bisa menemukannya. Fiona, kau tidak tahu malu. Masih berbohong setelah semua ini? Kau tidak ada harapan? Aku berbohong? Leo, jangan berpikir hanya karena kau akan mati, kau bisa bicara omong kosong. Apa? Aku akan mati? Jadi kau bisa kabur dengan Seth, pergi jauh, dan bersama selamanya? Leo, cukup. Kau masih sangat tidak stabil. Setiap hari aku hidup denganmu seperti hidup di neraka. Siksaan. Ya, benar sekali. Aku ingin bersama Seth selamanya. Lebih baik daripada bersama pecundang sepertimu. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tanda tangani. Aku hanya menginginkan Henry. Leo, setidaknya sebelum kau mati, kau melakukan sesuatu yang layak. Jangan tanda tangani. Apa kau bodoh? Bukankah kau bilang ada bos wanita yang menyukainya? Jadi kenapa tidak gunakan kesempatan ini untuk membuat tuntutan? Perusahaan besar seperti itu, minta $400.000. Dia sangat peduli pada Henry. Dia pasti akan setuju. Ya. Begitu dia mati, kita tidak perlu membayar kembali uangnya. Dan Henry akan tetap menjadi milik kita. Ayah dan ibu, kalian berdua sangat perhatian. Henry, ayah akan membawamu pergi sebentar lagi.
tinggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan tanda tangani, tapi aku punya syarat. Berikan aku 400.000 dolar lagi. Henry sepenuhnya milikmu. Fiona, kau bajingan. Kau akan menjual anakmu sendiri? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa beban kecil ini dan kabur dengan Seth. Buat dia memanggil Seth ayah, mengakhiri garis keturunanmu. Fiona, kau lebih buruk dari binatang. Pantasan kau terkena leukemia, kau pantas mati saja. Leo, kau bukan laki-laki sejati. Bilang aku kena leukemia. Baiklah, mana buktinya? Tunjukkan padaku. Lihat baik-baik. Siapa yang sakit dan akan mati? Tidak, itu tidak mungkin. Aku baik-baik saja. Leukemia. Fiona, kamu. Leo. Jelaskan dirimu. Apa aku tidak cukup jelas? Yang kena leukemia, dari awal sampai akhir, adalah Fiona. Kenapa aku ingin uang itu kembali? Karena biaya pengobatan leukemia setidaknya 200.000 dolar, yang aku lakukan, demi Tuhan, adalah mengobati Fiona. Ini Fiona. Fiona sakit. Sayang, kita hanya punya satu anak perempuan. Kalau dia mati mendadak, apa yang akan kita lakukan? Leo, cari akal. Setelah menikah, masih ada ikatan. Kamu tidak bisa diam saja dan biarkan dia mati. Aku diam saja dan membiarkan dia mati, tapi itu 200.000 dolar. Bagaimana kalau pengobatannya tidak berhasil? Semua akan sia-sia. Bagaimana keluarga kita bertahan? Itu nyawa manusia. Lalu kenapa kalau itu nyawa manusia? Bukannya kita tidak mau merawatnya, tapi kita benar-benar tidak punya uang, masa depan untuk yang hidup. Dia akan mati, dia tidak boleh egois. Aku. Bagaimana mungkin aku kena leukemia? Bagaimana mungkin aku? Leo, selamatkan aku. Leo, aku masih muda. Henry tidak bisa tanpa ibu. Leo, selamatkan aku. Jangan berani-berani menyebut Henry, karena Henry, aku sudah menahanmu berkali-kali, aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Aku takut kamu tidak bisa menerima diagnosis, jadi aku berbohong dan bilang aku kena kanker, tapi bagaimana kau memperlakukanku? Kau mengkhianatiku, bilang aku pantas mati, kau bahkan menggadaikan rumah, tahu betul bahwa Seth itu penipu, dan tetap meninggalkan suami dan anakmu. Kau jadi begini karena kau menggali kuburmu sendiri. Maafkan aku, Leo. Tolong, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku belum mau mati. Leo, kami hanya punya satu anak perempuan, Fiona. Demi tahun-tahun pernikahan kalian, tolong selamatkan dia secepatnya. Aku berlutut memohon padamu. Jika kau marah, lampiaskan padaku. Leo, ini salahku karena tidak mendidik Fiona dengan benar. Dia tidak boleh mati. Aku mengandalkannya seumur hidupku. Kau harus selamatkan dia. Selamatkan? Pertama-tama, aku tidak akan menyelamatkannya sama sekali, bahkan jika aku mau, kami benar-benar tidak punya satu sen pun tersisa. Fiona, kau sendiri yang memberikan uang itu kepada Seth, dan kau sendiri menempatkan dirimu di jalan kehancuran. Leo, aku tahu kau menyalahkanku, karena tidak membiarkanmu berobat sebelumnya. Aku minta maaf. Maaf? Tapi tolong, demi masa lalu, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Leo, kami salah. Sekarang semua harapan berada padamu. Tolong jadilah orang yang lebih dewasa. Apa yang kalian lakukan salah? Bukankah kalian yang merasa benar, menggunakan kata-kata itu untuk memaksaku berhenti berobat? Sekarang kalian bicara soal perasaan, sekarang kalian bilang itu nyawa, kalian kejam, kalian menuai apa yang kalian tabur. Ini semua karma kalian. Halo, aku perlu memanggil polisi. Aku punya semua bukti di sini. Kenapa kamu terlambat? Seth. Aku? Fiona, katakan padaku. Apa kamu mencintaiku? Apa kamu akan melakukan apapun untukku? Fiona, aku sudah membuatmu melalui banyak hal akhir-akhir ini. Kita bisa pergi sebentar lagi. Jalani hidup yang selalu kita inginkan. Seth. Aku sakit. Tolong selamatkan aku, ya? Bisakah setidaknya kau kembalikan uangku? Fiona. Apa maksudmu? Berubah pikiran? Leo itu
Pencucian otak macam apa yang dia lakukan padamu kali ini? Tidak, Seth. Hatiku tidak pernah berubah. Jika kau tidak percaya padaku, lihat, aku benar-benar sakit. Fiona, jangan bertingkah menyedihkan, sialan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak. Kamu tidak lebih dari seorang jalang serakah. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku, Seth, akan pernah menginginkanmu, kan? Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang bisa kupanggil kapan saja, dan kusuruh pergi kapan saja. Seth, bajingan. Aku sangat percaya padamu. Dan kau berbohong padaku? Berbohong padaku? Apa yang kubohongi padamu? Fiona, dulu, kau berlutut memohon padaku untuk mengambil uangmu. Dan kau sendiri menandatangani dengan penjamin. Aku berbohong padamu? Apa yang kubohongi padamu? Seth, bajingan. Aku mengkhianati Leo demi dirimu. Menghabiskan semua tabungan kita. Dan begini caramu memperlakukanku? Biarkan aku memberitahumu. Maka kau sendiri yang menyebabkan ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, orang Leo itu, dia sangat menyedihkan. Cara dia memperlakukanmu. Dia takut memelukmu terlalu erat, takut melepaskanmu. Aku ingat suatu kali, dia di jalan. Hidup dari sisa-sisa makanan, bilang dia menabung untuk membelikanmu gaun yang kamu suka itu. Dia melakukan semua itu untukmu. Jadi apa lagi yang bisa kamu minta? Jadi, Fiona, kenyataan bahwa kamu di sini sekarang. Itu semua salahmu sendiri. Bajingan, anak jalang. Aku mengecewakan Leo. Aku mengecewakannya. Biarkan aku bilang, apapun yang kamu katakan tidak berarti lagi. Kamu mau uang, kan? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan itu. Tapi apakah kamu mendapatkannya terserah padamu. Seth, mana uangnya? Bruno, aku sudah melatih Fiona dengan baik. Dia punya banyak trik. Mau mencobanya? Seth, apa menurutmu jalang ini bernilai $400.000? Bruno, ku dengar kamu punya klub malam di tanah perbatasan. Kirim dia ke sana, dan kamu tidak perlu khawatir soal utang, Bruno. Seth, anak jalang, kamu benar-benar bajingan. Bruno, aku menderita kanker, aku sekarat. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak berharga sekarang. Tolong. Bruno, dia tidak mengidapnya. Dia berbohong padamu, Bruno. Aku benar-benar mengagumi seleramu pada pria. Kamu punya suami yang begitu baik, tapi kamu tidak menginginkannya. Bagaimana kamu bisa berakhir dengan seseorang yang lebih buruk dari babi? Kamu keliru. Bawa dia pergi. Tidak, Bruno. Jangan ada yang bergerak. Seth, ada yang mencari kamu. Leo, bisakah kamu menandatangani surat pengampunan? Aku tidak ingin tinggal di sini selamanya. Leo. Surat pengampunan? Tidak mungkin. Leo, tidak, maksudku. Sobat. Kakek Leo, tolong. Jika kamu membiarkanku keluar, aku akan menjadi budakmu. Aku akan melakukan apa saja. Leo, Berhenti bermimpi. Seth, biar ku beritahu kamu. Aku datang ke sini hanya untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri, dan untuk melihatmu masuk neraka, dengan mataku sendiri. kamu harus menyelamatkanku. Selamatkan aku, Leo. Kamu tinggal di penjara gelap tanpa sinar matahari ini, dan perlahan menunggu untuk mati saja. Leo, kamu tidak bisa pergi. Selamatkan aku, Leo. Jangan pergi. Leo, selamatkan aku. Leo, kamu tidak bisa pergi. Leo, selamatkan aku, Leo. Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Kami akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kami akan menghubungi Anda jika diperlukan. Oke, saya akan bekerja sama sepenuhnya. Hei, Pak Hayes. Leo, sesuatu terjadi di perusahaan. Segera datang. Oke, saya akan segera ke sana. Ayahmu menyerahkan perusahaan kepadamu. Begini caramu mengelolanya? Sejak ayah menyerahkan perusahaan kepadaku, kau tidak punya hak untuk datang ke sini dan menuduhku. Jangan keras kepala. Besok jam 8 pagi, kalau programnya tidak bisa dipulihkan dan kita gagal bayar, kau harus membayar denda $200 juta. Kau pikir kau mampu membayarnya? Aku sedang mengusahakannya. Semua risiko akan kutanggung. Kau akan menanggungnya? Itu $200 juta. Kau pikir itu seperti membakar uang kertas untuk ibumu yang sudah meninggal? Cukup. Mia, karena kita bersaudara, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jangan memaksa. Sejauh yang ku ketahui, tidak ada insinyur di negeri ini yang bisa memecahkan MVP 15. Lihat saja kau bersihkan kekacauan ini. Siapa bilang?
Aku bisa. Nona Hana, aku terlambat. Bukankah ini Leo, insinyur biasa dari perusahaan? Apa yang dia lakukan di sini? Apa? Insinyur biasa? Kau membiarkan orang seperti ini menangani krisis perusahaan? Tepat sekali. Nona Hana, kau hanya memilih insinyur biasa untuk menutupi ini? Sepertinya perusahaan kita benar-benar hancur. Nona Hana, percayalah padaku. Aku pernah memecahkan program serupa sebelumnya. Beri aku waktu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kau memang punya nyali. Setahuku, satu-satunya insinyur di negeri ini yang bisa mendekode MVP 15 adalah Daniel dan James. Dan James sudah lama menghilang. Dan Daniel adalah orang yang ada di sebelahku. Dia adalah insinyur kriptografi terbaik dunia, Daniel. Nona Hana benar-benar membawa Daniel ke sini. Sekarang perusahaan selamat. Aku bisa menyuruh Daniel membantu menyelesaikan krisis. Tapi dengan satu syarat, kau harus berlutut dan memohon padaku, dan menyerahkan perusahaan. Mimpi kau. Kita lihat hasilnya besok. Kau yakin program yang kau tanam tidak bisa dipecahkan siapapun? Dia tidak benar-benar bisa memecahkannya, kan? Mustahil. Jangan khawatir. Belum ada orang yang lahir yang bisa memecahkan programku. Besok, akan kubuat mereka berlutut dan memohon ampun padamu. Jangan khawatir. Setelah selesai, akan kubuat semuanya sepadan. Hai, masih belum bisa memecahkannya? Tinggal 10 menit lagi jam 8. Aku bilang padamu, kamu buang-buang waktu di sini. Saat ini, di seluruh negeri, tidak ada seorang pun selain aku yang bisa memecahkan MVP 15. Jadi, berlututlah dan minta ampun. Jangan sia-siakan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Hana, menyerahlah pada Mia. Kamu tidak bisa diam saja melihat perusahaan rugi. Ya, Hana. Daniel adalah insinyur kriptografi terbaik dunia. Hanya dia yang bisa menyelamatkan perusahaan kita sekarang. Berlututlah dan minta maaf padanya. Ya, Nona Hana. Berlutut, berlutut. Berlutut. Baiklah, sudah terpecahkan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Pecundang sepertimu, yang muncul entah dari mana, bagaimana mungkin kau bisa memecahkan kata sandi MVP 15 yang paling sulit? Itu MVP 15. Tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang bisa memecahkannya. Apalagi insinyur biasa dari perusahaan kita. Kau bilang berhasil memecahkannya. Berarti sudah terpecahkan? Siapa tahu kau hanya omong kosong, Mia. Entah sudah terpecahkan atau belum, kita akan segera tahu. Aku tidak hanya memecahkan kata sandinya, tetapi juga melacak IP sumber virus yang menanamkan perangkat lunak itu. Villa Mia. Diam. Hana tidak hanya menemukan orang bodoh, tetapi juga pembohong. Satpam, bawa dia pergi. Siapa yang berani? Nona Hana, perusahaan kembali beroperasi normal. Luar biasa. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Kecuali dia adalah James. Cukup. Enyahlah. Aku telah menggunakan teknologi MVP 16 terbaru untuk mengunci sumber perangkat lunak yang ditanamkan. Entah aku memfitnah Nona Hana atau tidak, semua orang bisa memeriksa dan melihat. Jadi Nia benar-benar berkomplot untuk menjebak perusahaan. Betapa kejamnya. Ya, orang yang begitu licik sungguh tidak pantas menjadi kepala perusahaan. Pantasan Bapak Hayes Senior memberikan perusahaan kepada Nona Hana. Mia, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kau terus mengambil risiko. Kali ini kau sudah keterlaluan. Seumur hidupmu. Kau akan menghabiskannya di penjara. Bagaimana? Kamu senang dengan kantor barunya? Saya sangat puas, kamu selalu mengejutkanku. Terima kasih, Pak Hayes. Leo, kerja bagus. Hanya melakukan tugasku. Aku punya kejutan lain untukmu. Keren. Sekarang anakku akhirnya bisa tinggal denganku. Terima kasih. Waktunya untuk awal yang baru. James,
Panggilkan ambulans untukku. Ayah. Ibu. Di mana kamu? Leo, di mana kamu? Dan ibu, kita akan bersama selamanya. Leo, tolong aku, Henry. Leo. Leo, aku di sini. Leo. Henry, ibu di sini. Ibu di sini. Sayang, maaf. Layang-layangnya terbang. Seru, Seru banget. ini, minumlah air. Ibu. Kamu tidak bisa memanggil sembarang orang ibu, nak. Bibi Hannah.